Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Biasa. Siang-siang masih semangat ya, apalagi pagi 10 kali biasanya kayaknya. Oke, anak-anak. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan kita tentunya masuk ke materi baru dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, materi kita kali ini yaitu tentang ketauhidan. Nah, bahasanya yaitu tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Husna? Nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang mulia. Ada berapa Asmaul Husna itu? 9. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Qadir, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Tepuk tangan. Luar biasa anak-anak. Nah, jadi Asmaul Husna ini luar biasa. Sebelum Bapak memulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita awali perjumpaan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat silakan untuk pimpin doa ya supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pelajaran. Silakan. Oke teman-teman, semoga kita berdoa dulu. Kita mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak ya. Baik anak-anak. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Muhammad Dafa, Ada Pak? Rafin, Afid, Rifki, Al-Bukhari, Siti Asri, Kolita, Yandra, Sofia,
Desti Nova, Alfia. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ini dia ya tujuan pelajaran yang harus kalian capai. Jadi ketika kalian sudah mencapai poin-poin ini, maka artinya kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran kita, gitu ya. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa mencapai ini? Tentunya belajarnya harus lebih baik lagi, konsentrasi ya. Oke. Yang pertama saya minta untuk membacakan tujuan pembelajaran itu yang keras ya. Coba apa saja tujuan pembelajarannya? Membaca Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Al-Husna, Quran surat Al-A'raf ayat 50, Quran surat Al-Infitar ayat 6, Quran surat Al-An'am ayat 22, Quran surat Az-Zariyat ayat 28, Quran surat Al-Imran ayat 9, Quran surat Al-An'am ayat 19 dan surat Al-Fatih ayat 3. Yang kedua, Tafsir Menjelaskan makna isi surat Al-Araf surat 160 ayat 160, ayat 160, Quran surat Al-Infitar ayat 6, surat Al-An'am ayat 51, 58. 58, surat Quran Al-Imran ayat 9, Quran surat Al-An'am ayat 115 dan Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna. Oke. Yang nomor 3, Destia Nova. Menampilkan tentang perilaku al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami', al-aman, dan al-akhir. Berdasarkan Quran surat Al-A'raf ayat 180, Quran surat Al-Infitar ayat 6, Quran surat Al-An'am ayat 82, Quran surat Az-Zariyat ayat 58, Quran surat Al-Imran ayat 9, Quran surat Al-An'am ayat 115 dan Quran surat Al-Hadid ayat 3. Oke, terima kasih ya telah membantu Bapak, Destia Nova, Rifki dan Raffi yang sudah belajar. Nah ini tujuan pelajarannya ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, ini ada Asmaul Husna. Ada sebuah pertanyaan, Pak, apakah semua 99-nya kita bahas? Tidak ya. Yang akan kita bahas hanya 7 saja. Berapa? 7 Asmaul Husna saja ya. Nah, apa saja? Nah, ini yang bisa boleh menjawab ya. Yang pertama, akan baca apa ini? Al-Karim. Yang kedua, Al-Mu'min. Tiga, Al-Wakil. Al-Matin. Al-Jami'. Al-Akhir. Hanya 7 saja yang kita bahas. Nah, ya. Coba tahu nggak artinya? Al-Karim apa artinya? Kedua, Al-Mu'min apa artinya? Allah memberi rasa aman. Yang ketiga, Al-Wakil artinya kemudian Al-Matin artinya Allah Maha. Al-Jami artinya Al-Adil artinya Al-Akhir artinya jadi ini Asmaul Husna ini anak-anak selain kita sering baca dalam zikir dan sebagainya, namun itu perlu kita hayati dalam kehidupan sehari. Kalau kita menghayati Asmaul Husna ini, maka keimanan kita akan semakin kuat, gitu ya. Yang kedua, kecintaan kita kepada Allah akan semakin tinggi. Gitu ya.
Anak-anak, siapakah orang yang paling merasa bahagia? Ialah orang yang tingkat kecintaan kepada Allah semakin tinggi cinta kepada Allah, maka dia semakin bahagia. Gitu ya. Jadi kebahagiaan itu adanya pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu terletak pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah Anda cinta kepada Allah? Nah, maka kita bahas dulu asma ya. Nah, karena Bapak akan membagi kelompok menjadi dua kelompok ya, dua kelompok. Kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu anggotanya absen 1 sampai 6. Kelompok dua anggotanya absen 7 sampai 11. Paham? Nah, materinya apa saja Pak? Nah, materinya untuk kelompok satu yaitu tentang Al-Karim, Al-Muqin, Al-Wakil, dan Al-Matin. 4. Apa? Al-Karim, Al-Muqin, Al-Wakil, Al-Matin. Nah, gitu ya. Kelompok dua sisanya ada 3. Apa saja? Al-Jami, Al-Akhir. Apa yang harus kalian cari? Nah, yang pertama, nih perlu disimak ya. Yang pertama, mencari definisi atau pengertian dari Asmaul Husna yang ditugaskan. Paham ya? Yang kedua, dalilnya. Kebetulan dalilnya tadi sudah disebutkan tujuan belajar. Ya, ada. Yang ketiga, nah, cara mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? 3 ya. 1 apa? Definisi. 2 dalil. 3 cara mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja ya. Paham? Sekarang saatnya kalian untuk berdiskusi, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah sampai mana nih diskusinya? Oke, siap. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 udah sampai mana nih? Dapat 1 ya. Dalilnya apa lagi? Cara mengaplikasikannya, kemudian contoh apa namanya definisinya, ya, yang bagus ya. Oke, ya. Anak, mohon perhatian. Sudah selesai diskusinya? Sudah siap presentasi? Jadi setelah ini kalian nanti masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi yang bagus ya. Oke, anak, langsung saja Bapak panggil kelompok 1 untuk ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Artinya, hai manusia, apakah yang telah mempercayai
menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya ketakutan, menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada tepat di jalan dapat yang membahayakan pengguna jalan, dan juga membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberang jalan raya. Terima kasih. Jadi, saya buat kesimpulan di sini ya teman-teman. Al-Karim itu Allah Maha Mulia, Maha Dermawan. Lalu Al-Mu'min dimaknai sebagai Allah yang Maha Pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya. Lalu Al-Wakil mempunyai arti Maha Pemelihara atau Maha Terpercaya. Lalu Al-Matin berarti Allah Maha Sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sekarang anak-anak langsung saja dilanjut dengan kelompok 2 ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi kami melalui presentasi berikut. Sebelum masuk ke presentasi, saya ada pantun dulu guys. Oke, silakan pantunnya di mana? Beririasi di Pulau Bali. Memberi bunga dibuat pondasai. Kalau presentasi saya mulai, mohon disimak hingga selesai. Lanjut. Asal saya pertama yaitu Al-Jami. Pengertian dari Al-Jami yaitu Al-Jami berarti Allah mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemampuan Allah SWT tersebut tentu tidak terbatas sehingga Allah mampu mengumpulkan segala sesuatu, baik yang serupa maupun yang berbeda, yang nyata maupun yang goib, yang terjangkau oleh manusia maupun yang tidak bisa terjangkau oleh manusia, dan lain sebagainya. Telah tercantum di Al-Quran surat Al-Imran ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mu'minina. Yang artinya, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sungguh Allah SWT tidak menyalahi janjinya. Alhamdulillah, perwujudan dalam penelitian Allah Al-Jami mirip dengan satu yang penting. Sebenarnya itu seperti kita mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, lalu kita rajin melaksanakan sholat berjamaah, kita hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua adalah al-adl. Al-adl berarti maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dapat dipengaruhi, tidak dipengaruhi apapun dan siapapun. Allah maha adil karena Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Adapun untuk dalilnya, kalimat Rabbi kasih kau buat Labat ilawi kalimati Wawasani wawali telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 115. Dari presentasi kelompok kami hari ini, ada yang mau bertanya guys? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, saya Sujatri dari kelompok 1. Saya mau bertanya atas penjelasan yang tadi, bagaimana cara mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, izin jawab ya. Jadi yang pertama itu meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang
teman-teman kalian sudah selesai semuanya ya. Kita berikan aplaus. Bagaimana sudah kalian pahami materinya? Ya. Materinya itu Asmaul Husna. Al-Akhir apa tadi? Al-Akhir. Al-Mu'min. Yang memberikan rasa aman. Kemudian Al-Matin. Kemudian Al-Jami. Kemudian Al-Adil. Kemudian Al-Karim. Diandra, coba kamu berikan cara mengaplikasikan Al-Karim, Allah Maha Mulia atau Allah Maha Dermawan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Untuk yang Al-Karim menurut Diana bisa dilakukan seperti kita sebagai manusia kita berbuat secara saling mengasihi, saling tolong orang lain, berbuat adil kepada orang lain. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak ya, alhamdulillah semuanya sudah kita pahami materi ini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke misi LKPD ya, Bapak ingin mengetahui yel-yel dari masing-masing kelompok. Kalian punya yel-yel? Punya. Nah, oke, seperti apa yel-yelnya? Nah, tolong ketika kalian dipanggil kelompoknya, keluarkan yel-yel kalian ya. Pokoknya yang terbagus ya. Oke, siap. Kelompok 1. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Luar biasa. Oke, kelompok 2. Luar biasa ya. Oke anak-anak, terima kasih ya. Baik anak-anak, masih tetap semangat? Saatnya kalian mengisi LKPD. Nah, silakan kalian buka buku paketnya halaman 53. Nah, silakan diisi ya dan dikerjakan. Silakan ya, dimulai dari sekarang. Atau di modul yang sudah Bapak kirim di grup boleh dikerjakan. Silakan dikerjakan di buku masing-masing. Sudah ketemu Pak? Oke, jadi udah? Oke, silakan dikerjakan ya. Ada kesulitan wanita? Tidak ada ya. Gampang ya? Oke. Alhamdulillah ya, kita sudah mengerjakan LKPD. Bagaimana, mudah tidak? Alhamdulillah. Siapa yang nilainya 100 Jo? Luar biasa. 90 Jo? 80? Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita dengan baik dan nilainya pun memuaskan insya Allah ya. Nah, jadi materi kita sudah selesai anak-anak. Bapak ingin meminta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita selama ini seperti apa, bisa disimpulkan. Dapat, coba menurut kamu apa yang kamu bisa simpulkan dari pembelajaran kita ya? Menurut saya itu membahas tentang 7 nama sempurna. Yang pertama itu ada Al-Karim, yang ada itu kan Maha Mulia. Yang kedua ada Al-Mu'min, yang itu Allah itu Maha Memberi kesayangan. Terus ada Al-Wakil, Allah Maha Memelihara. Ada Al-Matin, Allah Maha Penurun. Al-Jami, yang Allah Maha Mengumpulkan atau berpimpinan. Ada Adil, yang Allah Maha Adil. Dan yang mereka ada Al-Akhir, Allah Maha Adil. Oke, bukan. Alhamdulillah, jadi di akhir pembelajaran kita kali ini adalah harus kita tanamkan anak-anak. Setelah mempelajari Asmaul
husna, keyakinan kita kepada Allah harus semakin cinta, harus semakin yakin. Ya, bagaimana caranya? Salah satunya adalah kalau kita mencintai Allah, maka perintahnya atau segala perintahnya kita laksanakan. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Siapa di sini sholat 5 waktunya yang masih ditunda-tunda, ada awal waktu ada? Tidak ada ya? Awal waktu ya? Awal waktu. Kenapa awal waktu? Karena kalau kita punya keinginan pengen segerakan apa dia kita? Kalau wanita punya keinginan ke mama pengen segerakan apa kita? Gerakan kan? Mama pengen beli baju segera, kan gitu kan? Kalau jawabnya nanti aja lebaran tahun depan, wah sakit ya? Begitu kan? Nah, jadi keinginan kita pun pengen disegerakan, maka kewajiban kita kepada Allah harus bisa. Baik anak-anak, alhamdulillah ya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke bab sejarah. Nah, sejarah apa? Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kita akan belajar sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia pada abad berapa. Lalu ada beberapa teori di sana. Nah, masih kalian penasaran kan? Makanya pelajar PRI tidak boleh sakit, tidak apalagi bolos ya, karena sayang kalau kita dilewati. Setuju? Setuju. Doakan kalian sehat walafiat. Amin. Amin. Baik anak-anak, alhamdulillah kita tutup pembelajaran kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bahasa hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan Bapak ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.